Jadi Bu, nanti apa namanya metode untuk penyiraman, pengusapan pada jenazah juga tidak kalah pentingnya. Emang apa harus langsung dipraktek kali ya, enak kali ya? Jadi harus satu orang ini nanti berpraktek. Jadi langsung menyiram waktu juga. Ada yang mengira pohon ibu bisa ke depan Pak. Ibu mau sedikit bisa paham. Bisa paham. Mudah-mudahan bapaknya bersalah. Ibu yang mau maju boleh silakan. Ya, jelas. Iya, kanan sebelah atas. Kanan sebelah. Sebentar ya Pak Ustaz, kalau misalnya mandi-mandikan besok, itu ketika membuka bajunya itu malam itu juga apa bisa buka? Usahakan malam itu juga Bu. Malam itu juga harus dibuka. Iya. Penting-pentingin tadi. Iya, pentingin aja Bu. Itu lebih bagus. Supaya tadi bisa menghindari kali kulit tadi. Tapi kalau ada gini nggak boleh Bu Ustaz. Payah ngomong. Ya itu sudah. Ya Pak. Susah. Ya tapi penyakit bukan penyakit dari awal. Ya, pokoknya semaksimal mungkin lah. Kalau udah tidak bisa ya mau kamu boleh buat kan seperti itu. Jadi Bu tadi langkah pertama kita jenazah semua ada di sini kita relaksasi dulu Bu. Mau jenazahnya kaku yang ada di sini. Relaksasi sini. Kalau itu udah lemas, itu perjalanannya pelan-pelan aja. Ini sudah pelan-pelan, mulai beberapa kasar sampai tidak lemas. Itu kan sini. Karena setelah relaksasi, ini posisi tangan kanan sebelah atas. Matres yang khas ya. Ini gak lengkap kan ya? Air di sini kan banyak air kan. Kalau kan pakai ini, kalau kan pakai ini ya. Buat contoh aja sih Pak. Jadi ada dua bahan Bu. Kalau biasanya kan seperti batik tuh, apalagi batik yang pertama baru-baru itu kadang dipakai bagus sih memang. Tapi itu agak mengerikan ketika nanti kita akan menyiram. Biasanya dia kalau menyiram gini nggak tembus, nggak tembus. Bisa di atas, ada juga yang biasa yang di bawah. Makanya kalau pakaian ini bisa di atas, bisa di bawah. Umpamanya kita pakai bapak apa ya? Betul Pak. Ibunya mana? Ibunya mana ya? Saya langsung ibunya. Maka saya cari yang tipis ini biar bisa ke atas. Transparan lebih jelas. Plak, ya makanya kita kasih air ini lagi. Nah Ibu, kalau kainnya seperti ini pakai selang enak atau pakai kayu enak, tinggal kita siram gini, dia pasti tembus ke bawah. Karena tipis kan kayaknya. Tapi kalau nari dari kain apa namanya, batik, itu harus dari bawah. Siram. Dan itu hati-hati, kita sulit bukan nyiram di sini sulit. Bisa dicuci Pak Ustaz itu. Ya? Bisa dicuci ya. Bisa dicuci. Jadi dipakai berkali-kali kan. Bisa dipakai berkali-kali. Lagi ini sebelum praktek belum dipakai. Jadi ada dua kain. Kalau saya sarankan seperti ini, tidak ada transparan, gampang tembus. Jadi seperti itu. Berat Pak. Jadi seperti ini. Ini metode awalnya. Saya seperti itu. Dan yang nanti ketika kita mandiin, tadi udah ya, karena pakai
mandi langsung aja ya di sini aja. Karena memang itu juga pakai di luar juga. Jadi seperti itu. Yang pertama Bu, kalau kita mau memandikan, yang paling dulu biasa. Kalau yang berakhir, Nah, nanti kalau di dalam kuburan pakai kedipan, dilihat lagi. Begas. Dilihat lagi kata temannya ya. Nggak boleh ngomong, Pak. Ya kita langsung lanjut apa namanya praktik aja ya dari waktu juga. Jadi ingat kita ini awal ini bukan mulai memandikan, ini baru membersihkan tubuhnya aja. Jadi apa namanya belum berarti kita sudah mulai memandikan. Yang pertama air, siapa yang bersih tadi kita siram di bagian muka. Dalam menyiram jangan lupa nih bagian tubuh yang ada lubang-lubang kita tutup. Jadi kalau kita mandi apa itu kita tutup. Ini kita siram. Yang lama jatuh pencet. Terus kuping kalau kita ini untuk membersih kita siram di kuping tutup. Atau kita tutup. Buat semaksimal mungkin jangan sampai ada air yang masuk. Seperti ini. Biasa selanjutnya kita nyiram itu dari bagian tangan paling kanan, jari kanan bagian pintunya. Ini baru air biasa. Ini kita basuh dari jari terus ke siku, terus ke bahu, terus kita lari ke bawah bagian kanan. Selanjutnya juga ke bagian kiri, jari dulu kita basuh, kita kasih air ke bagian siku, bagian bahu, terus ke kaki. Misalkan namanya 3 kali bagian ganjil lah. Kalau kita udah penyiram tadi, baru kita bersihkan bagian tubuh yang kotor, namanya di sela-sela hidung, kayak tempat gitu, tempat, kayak bersih, itu bagian mulut, diusahain kita sebersih mungkin, bukan berarti harus kita maafin kan. Kalau seandainya memang posisinya nggak bisa panas, cukup kita bersihin bagian luar aja. Cara bersihkan juga kayak angkat 8 dulu. Ya, ini dari bagian dalam sini. Hidung juga seperti itu, kuping juga seperti itu. Ini juga kuku-kuku kita usahakan sebesar mungkin pakai tangan bersihin kanan kiri. Dan ini metode untuk pembersihan juga ada. Kalau di sunahkan ini juga ada Bu. Jadi kalau apa namanya kalau di bangku jari, kalau kita bersihkan apa namanya jari itu diawali dari kelingking, jari tengah, jempol, lalu lari ke jari manis, tunjuk. Jadi juga nanti sebelah sini. Iya, kelingking, jari tengah, jempol, jari manis, tunjuk. Itu kalau kita jadi kalau bersih kuku dari yang kelingking dulu, bagian tengah, bagian apa, jempol, jari manis, kelingking. Ya, dia tunjuk terakhir. Terus begitu kalau kaki biasa dia diawali dari sebelah dari sebelah kiri ke arah kanan terus sampai ketemu ke bagian kiri. Ya seperti itu. Tutup membersihkan apa namanya kotak-kotak. Tadi saya lupa ini diperiksa dulu nih selain baju dibuka diperiksa dulu ada tester enggak. Terus kita lihat kalau tester misalkan dibuka. Kalau susah dikasih ambil oil atau sabun dia licin dia bisa buka seperti itu. Ustaz, Ya. kalau bekas peluru bolong, dia dalam mandinya ditutup dulu pakai apa gitu? Apa Iya. gimana? Iya Pak, kalau bisa diusahakan ditutupkan itu Pak. Begitu juga luka-luka yang diabetes mengaum, kalau bisa kalau mau mandikan itu jangan langsung kena air. Kalau bisa dikasih alas dikasih apa namanya setapan supaya dia tidak tembus langsung. Begitu juga cara menyiram itu kan juga nggak boleh air tembus langsung ke tubuh. Kalau bisa ditahan. Jadi tangan kanan pegang gayung, tangan kiri nahan air. Menyiram seperti itu atau dari sini seperti itu. Misalkan tidak nyentuh langsung dia itu yang pertama. Nanti ketika kita mengusap bagian tubuh jenazah, jadi kita harus pakai ini juga, Bu.
Selain pakai sarung tangan yang lembut, yang sekarang ada cuek air plastik. Terus pakai ini. Jadi kalau bersihin itu terus. Kalau pakai sarung tangan karet emas. Iya. Saya ada dua sarung tangan biasanya. Jadi yang Nah kalau yang ini, saya biasa kalau yang buat kotoran saya biasa ini saya pakai. Lalu bagian bubur, bagian ini saya pakai ini tadi lebih cepat untuk kalau itu agak susah licin. Jadi saya pakai ini saya. Tapi kalau yang lain kayak yang tek biasa. Dan jangan lupa kalau mandi menggosok kuku itu jangan langsung pakai gosok. Saya pakai itu lembut di sini. Ini harus banyak. Gitu selesai kalau kotoran buat nanti lagi baru. itu punya sesuatu kenapa itu tadi boleh langsung ini apa? Air itu Karena itu penyakit di tubuh. penyakit Penyakit di tubuh. karena penyakit itu. Bukan Penyakit. penyakit aja memang tadi saya jelaskan bahwa apa namanya menggosok kasar itu sama aja mengancam 500 ancaman per jam pedang rasanya. Kalau kita tahu bahwa jenazah itu mentir itu ya, makanya seharus mungkin lah selama mungkin. Lama pasti, tapi ya yang penting kita apa namanya kebersihannya itu atau mungkin kenyamanan si jenazah itu bisa kita menganalisis supaya lebih baik. Ini. Nah ini tadi baru dibersihin sampai bersih, sampai kaki juga Bu ya. Kaki juga, selain jari juga dibersihin dulu dari kaki. Lalu setelah itu kita ke wudhu. Oh iya, kalau wudhu bisa bersihin. Nanti bagus jelaskan. Nah, sekarang bagian setelah bersihin kita mau masuk ke mandi juga kita bawa istrinya. Kita bersihin juga bagian yang kotor ya, bagian bubur terutama terus apa namanya kemaluan dan sebagainya. Iya, jenazah makanya dari sana Ustaz. Nanti kalau buat ini kita mandi pertama ini dulu ya. Apa tolong dikenal itu dulu. Kalau sakit bilang ya. Ketika mau bersihkan bubur, jangan lupa kaki diletakkan kaki kanan untuk membersihkan bubur. Bukan dingin. Iya, jangan lupa. Ini nggak boleh ini keras dari bawah. Pakai filling aja, jangan terlalu kasar. Filling aja sampai bersih. Kalau tanda bersih, kalau udah tidak kesat sama tidak kasar berarti udah bersih. Jadi jangan dipasang gosok terus. Terus gimana kalau terus keluar? Kalau masih bisa dibersihin, kita bersihin. Tapi kalau iya, makanya ada tarik sedikit, agak bisa. Jadi ini nggak bisa lebih sendiri. Ambil apa namanya ini ya? Banyak nakal ini. Sampai dibersihin. Jangan lupa, saya lupa tadi, saya harus harus pakai kiri. Khusus buat ini, yang kotoran kita harus jangan lupa pakai kiri ya. Jadi dominan pakai tangan kiri kita kalau bersihin bagian jenazah. Berarti posisi dari sebelah sini. Iya, dari sebelah sini. Kita yang pindah. Nah, ini kita lebih enak. Berapa seperti itu ya? Nah, tadi sudah disenja, lalu kita masuk ke proses wudhu. Nah, lalu kalau wudhu orang yang meninggal itu sama ya, ketika kita masih hidup. Dari tangan dulu, air muncul di tangan. Kalau bunyi, ini bunyi. Ini air terus jalan ini. Ada asisten lah yang mau munculkan air. Jadi airnya mengalir terus dan mengalir terus, kita yang mengikuti, bukan jenazah sembuh sendiri. Kita mengikuti. Begitu juga ketika nggak mulut, hidung jangan lupa kita munculin air, ini harus pijit-pijit ya, agar air keluar, kalau masuk keluar lagi, jangan sampai dia masuk ke dalam. Begitu juga nanti ketika bagian kuping atau udah itu terus ke tangan
sama seperti orang wudhu, basuh air yang nyiram, tangan dibersihin. Jadi si ambil sendiri yang bersihin, jangan nyuruh orang lain. Begitu juga ini sama, baru proses pembuka juga sama seperti itu. Jadi begitu kita bagian tadi kepala, terus ke kuping, jangan lupa juga jangan sampai ada masuk. Jadi kalau punya penyerahan air, kita ada beberapa metode. Yang pertama kita harus pakai jempol agar air tidak masuk. Yang kedua kita tutup kupingnya kita hirup seperti itu. Kupingnya ditekuk. Tutup. Yang ketiga kita pakai kelingking gitu. Yang penting air jangan masuk. Ya seperti itu. Kuping bisa ditekuk, bisa juga pakai tutup pakai jempol. Bisa pakai jempol. Yang fungsi jangan air masuk ke dalam tubuh jenazah. Kalau sudah muka, baru kaki juga. Apa namanya kita basuh sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah itu baru proses pembersihan dan istinja. Sekarang baru proses memandikan. Nah proses memandikan mungkin ibu pernah dengar proses basuhan 3 basuhan, 5 basuhan, 7 basuhan, 9 basuhan. Kalau Indonesia umumnya 3 dan 5. Kalau 7, 9 itu biasanya dipakai para baib atau mungkin dari orang-orang mungkin lah orang besar, terutama di Timur Tengah biasa digunakan 9. Kalau di kita paling muntir ketika itu ya kita pakai 9 sama Ali bintang ke depan. Itu yang basuhan 7. Apa sih maksudnya basuhan 3? Basuhan 3 itu kita tahu air, sabun, sabun barus, air, sabun, sabun barus, yang barus. Kalau yang 5 yang kita biasa umumnya aja lah. Air, sabun, sabun barus. Apa maksudnya? Jadi begini. Ini kita siram sama seperti tadi, jangan lupa ya. Ini dulu basuh, lalu kita basuh tangan. Terus dari situ sampai ke bawah. Jadi sebelah kiri. Dari jari, siku, bahu ke sebelah kanan, dulu sampai bawah kiri. Lalu kita sabun, proses sabun biasa dari muka sampai bersih, sama juga ya, alat kaki sampai bersih ya. Jangan lupa leher sampai bersih, lalu sampai ini juga sama seperti tadi metodenya. Dari jari jangan lupa jari, sikut, bahu, kaki. Itu. Nah, nanti namanya baru dibilas pakai kabel bersih metode 3. Tapi kalau yang 5 seperti tadi nanti ya apa namanya air dulu 2 kali air, 2 kali sabun, terakhir sabun panas. Baru nanti dibilas. Apa namanya dibilas nih ya pakai air biasa ya. Baru sabun panas terakhir. Seperti itu. Jadi ingat 3, 5, 7 sama sebenarnya. Cuma kalau kita dipakai di sini 7 karena orang pada rumah lama amat nih. Apalagi saya dan banyak yang nungguin ya ini mau orang kering bingung. Jadi banyak kita pakai 5 atau 3 atau 5 basuhan. Kemudian tadi setelah dulu kita ulangi lagi. Jangan lupa pertama kita pakai air pakai kepala itu jangan lupa ketika nyiram mulut ya Pak hidung tutup, hidung mulut tutup terus. Ya, sudah sampai ada yang masuk sampai kalau ada sistem nanti sendiri bisa seperti siram pakai baju ini terus bagian tangan ke bawah, bagian tangan kiri ke bawah ya, terus bagian belakang gimana? Kita miringkan aja, kita miringkan jadi ada asisten yang bantu. Dia pakai jika membasuh membersihkan rambut ini. Kalau pakai sampo boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Kalau bisa mencair aja tidak. Iya sampo. Iya. Boleh pakai sampo, boleh pakai sabun itu yang fungsi sama sampo juga. Sama. Kalau nggak cair kadang-kadang suka lengket di sini, suka nempel kalau suka di potong terus sabun pasangan pasti nempel nih kalau ini. Tapi kalau cair insya Allah yang penting ada bersih dia pasti hilang. Jadi kalau sabun bidara ini Pak, dia sudah langsung sampo sama sabunnya langsung. Nah nanti ketika mandikan ini kan jangan lupa nih posisi ini, posisi kain jangan sampai aurat.
kelihatan. Ini harus satu tetapi. Sampai penting udah mulai nyerah dan kelihatan. Nah, pertama kan sebelah kanan Bu, kalau masuk ke kanan. Kalau ke sebelah kanan, usahakan ini agak melebar sebelah kanan. Jadi kalau masuk ke asisten angkat, nah itu diangkat kan ini kan nggak begitu kelihatan nih. Apa maksudnya nggak begitu kena orang, nggak terus. Terus sampai jangan lupa dari leher terus dari kepala dalam kepala leher terus sampai seperti mungkin luhur diulang lagi terus sampai kaki. Begitu juga begitu kiri jenajah nanti sedikit lebih lebar. Iya. Nah, makin apa? Jadi itu yang dipilihkan itu tidak berlebihan. Ibu ya, jangan coba-coba tadi iseng mungkin dulu, biar dulu dikira harus enggak. Kelihatan kalau bisa. Iya, ini mesti kesini dilihat dulu. Pakai feeling aja Bu. Ya saya udah biasa sama hati lah. Nah itu tadi yang Bapak nanya pakai gayung atau pakai selang. Nah enaknya kalau pakai selang itu seperti itu, bagian bawahnya kita ada langsung bersih semuanya. Karena maaf kan masih ada saudara kita kalau mandiin aja itu sampai airnya sampai. Usahain air itu tidak langsung kena sama jenazah. Usahain pakai dengan tangan kita gitu kan, tujuannya supaya nggak langsung sakit gitu. Saya pernah minta dari jenazah itu berselang itu. Memang boleh kesalahan, memang itu tadi kalau bisa ditahan. Nah, ini ya. Pakai tangan kita. Pasti bener Pak. Oke. Tadi ada lagi satu yang saya lupa. Begitu miringin, kalau miringnya ke kanan, ini apa mau apa? Miring ke kanan, ini kaki kanan kita tekuk ini. Nah, jadi nanti ketika dia begini lebih gampang. Begitu juga nanti yang kiri. Kalau dia ini kita di sini pada akhirnya untuk nama persiapan Jepang. Tadi ini. Sudah seperti dulu ya. Terus jangan lupa juga niat ketika niat apa dulu biasa kali kita kena kepala itu yang dulu di sini. Ayo Bu, ada pertanyaan lagi? Pak, saya pernah ikut mandiin kalau apa namanya Bapak jenazah berapa? yang kena kanker itu harus dilepas sebelum mandiin apa sesudah? Lepas apanya Bu? Kan ada kayak semacam Selang, enggak bukan baru, tapi ini kan perban agak tebal gitu kan. Kalau untuk kanker kan biasanya ada khusus. kira-kira bisa dibuka nggak Bu? Kalau kamu kira-kira dibuka bagus kan? Tapi darahnya masih muncul-muncul. Iya kalau memang tidak apa mau tidak memungkinkan kalau bisa jangan. Tidak apa-apa. Sama seperti selang tadi itu kan setelah habis cuci darah tuh kalau kita gunting atau kita cabut itu darahnya nggak boleh berhenti. Jadi tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa, nggak apa-apa melekat itu. Tapi kalau masih bisa diusahakan dicabut lebih bagus gitu. Ya. Juga tadi ketika ada luka-luka Pak ya, atau kalau diabetes atau yang lainnya itu kalau bisa jadi jangan air dia ditutup dulu lukanya, ditutup dulu kita wajib lampunya, ditutup. Jadi jangan dia langsung akhirnya dia kering atau gimana atau menimbulkan luka baru. Kayak gitu. Karena ada juga kejadian misalnya ini ibu-ibu kebetulan saya ikut nyiapin kain kafannya. Jadi luka kansernya itu udah dilepas. Yang mana nggak setiap ambil di kuat itu nggak semua. Karena kan nggak semua orang ketemu yang jenazah aneh-aneh gitu kan ya. Itu kalau dari jenazah ada aneh-aneh. Itu dulu Sabrina pernah ikut sekali dapetnya yang seperti itu. Nggak berani lagi yang sekarang. Makanya yang tadi Pak Soleh bilang, kalau emang masih bisa kitanya juga kuat segala macamnya gitu ya, karena kan mungkin baru sudah yang mungkin besar karena sobek segala macam. Tapi kalau itu juga
akhirnya menjatuhkan kita, mau mandi sampai kita tidak berani, ya udah harus cari aman, gak usah dilepas. Itu aja sih. Kena airnya sedikit bahkan mungkin lupa. Nggak bisa sempurna lah, pasti lah nggak sempurna. Masih tetap dikenain air gitu. Iya, tetap air pasti. Kalau sedang air mah pasti. Artinya nggak Apa kamu udah pengecualian? emang dia lebih juga kayak perban gitu tapi dilapis gitu. Jadi gitu. Ya. Ada lagi untuk yang lain yang Waktu Timur Timur itu, mereka kita ada yang mengejar, tapi kita sempat alihkan isolasi. ya ada ini orang perang meninggal Timur ya. Terus tidak dimandikan, tidak disolatkan, tapi sholatnya itu di rumah. Jadi gini Bu, itu hukumnya bisa jadi itu mati syahid. Mati syahid itu ada dua, yang secara langsung dan tidak langsung ini. Yang langsung itu begitu dia bertabur meninggal dunia Pak, itu syahid. Itu bari mandi juga nggak masalah itu sebenarnya. Tapi kalau dia bertempur, dia luka, tapi sempat masuk rumah sakit, itu wajib dimandikan. Seperti itu. Kecelakaan nih, kalau dalam kecelakaan di lokasi Artubrand, itu nggak dimandikan nggak apa-apa. Tapi kalau dimasukkan masuk rumah sakit, itu wajib dimandikan. Itu benar-benar sakit kalau orang tempur tiba-tiba meninggal, keadaan darurat nggak apa-apa. Keluarga bisa sholat dulu. Kalau kita menjalankan kewajiban, apalagi kita bisa rumah. Iya, itu salah. Jadi emang itu. Dan kalau timur jangan kan orangnya aroma sabunnya aja bisa tercium oleh tentara musuh supaya seperti itu. Cerita seperti itu. Jadi ngomong dalam keadaan darurat, apalagi kalau meninggal di lokasi pertempuran, itu udah jelas mati syahid seperti itu. Tidak hanya dimandikan. Ada tuan lagi kalau sebelum masuk ke kapan? Kalau nanya Pak, Ya, boleh. ini Pak kan ada suatu jenayah nih, keluarganya banyak nih Pak. Iya. Suatu saat dia memandikan itu jadi karena saudaranya banyak, maksudnya anaknya banyak, dia hanya dipaksa Pak. Jadi masing-masing anak itu megang gitu loh. Boleh nggak tuh Pak? Pada prinsipnya boleh, pada prinsipnya boleh. Yang penting satu, di antara mereka itu semua kuat semua, sama sekali. Jangan memaksakan diri, jangan nggak kuat tapi harus itu mematikan dia nangis perahu atau dia gimana lah atau pingsan, kita jangan seperti itu. Yang kedua yang kita hindari kalau memang dimangku, itu biasanya tidak seluruh bagian tubuh itu bisa kena secara sempurna. Biasanya ada hal tertentu yang mungkin bisa terlewatkan. Kalau dijamin bisa, silakan nggak apa-apa. Kalau dijamin pasti bisa dijawab masalah. Dan yang ketiganya lagi biasanya, ini kan jenazah itu mengeluarkan kotoran penyakit yang seperti tadi saya katakan, secara tidak langsung tuh ada penyakit yang keluar. Itu yang kita hindari. Tapi seandainya mereka siap dengan resiko yang ada, ya silakan aja. Tapi dimaksimalkan sekarang udah modern. Kalau pakai itu selain meringankan hamil juga Gini Pak, masalahnya kan gini, kan biasanya kan namanya anak kan pengen waktu lahir nih. Iya. Jadi dia megang semua nih. Tapi memang anak-anaknya mampu lah. Iya. Jadi masing-masing anak. Nah, suatu saat ini ada anak perempuan atau ya, anaknya yang perempuan itu kan dia bisa nggak Pak? Oh iya, kalau bisa jenazah perempuan. Enggak, ini anaknya, banyak jenazahnya Walaupun anak, walaupun anak. Kecuali penyiraman ya. Ya, nyiram. Kalau penyiraman nggak masalah. Tapi kalau untuk membasuh, menggosok itu, usahakan pas ada laki-laki. Seperti itu. Dikhawatirkan nanti, walaupun anak bapak kan bapak juga pasti punya perasaan ringkih lah kalau harus melihat orang di depan mereka gitu. Sama ketika meninggal juga sama seperti itu. Jadi usahakan laki-laki yang mereka laki-laki. Nah, ini permasalahannya kan suka begini Pak. Dia punya yang siapa di jenazah nih, adiknya lah gitu. Terus ini anak-anaknya di luar dari Nasab
Iya. Terus akhirnya tuh anak-anak suruh bawa hasil karena gendong gitu. Karena nanti ini saya akan meneruskannya, bapak saya begitu Pak. Bapak saya itu yang gendong, sepanahnya kan karena yang anak-anak 8 Pak. Jadi 8 bersaudara, laki 5. Gitu. Jadi semuanya begitu. Dan pas yang mandiin itu dilalah pamannya gitu Pak. Iya, nggak apa-apa sih kalau seperti itu. Cuma kalau ada wanita, kalau bisa nanti bahas terakhir aja dikasih bahasa aja. Ya nanti kita selang dulu, nanti kita masuk materi pengkapanan karena itu mungkin butuh waktu yang cukup lama. Terima kasih ya. Terima saya mohon maaf. Nih, mayatnya bangun nih. Rasanya bangun. Itu jenazahnya bangun. Bapak Ibu sekalian,